warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali dengan Ibu pelajaran SKI. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kalian akan memahami periodisasi Abbasiyah. Yang kedua, kalian akan memahami bangsa atau dinasti yang mempengaruhi kepemimpinan Abbasiyah. Yang ketiga, kalian juga akan memahami khalifah yang ada di dinasti Abbasiyah. Untuk lebih jelasnya, marilah Ibu jelaskan berdasarkan slide PPT Ibu berikut ini. Silakan. Periodisasi kepemimpinan masa dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah memerintah selama 500 tahun atau 5,5 abad. Dalam kepemimpinannya, dinasti Abbasiyah dibagi menjadi 5 periode. Yang pertama, periode pengaruh Persia pertama yang dipengaruhi oleh sebuah keluarga dari bangsa Persia, yaitu keluarga Barma. Pendiri keluarga Barma yaitu Khalid bin Barma, salah satu orang yang berjasa dalam usaha meruntuhkan dinasti Umayyah. Yang kedua, periode pengaruh Turki pertama. Nah, pada pengaruh Turki pertama, para perwira militer Turki mendominasi. Figur khalifah hanya menjadi simbol di istana Baghdad. Yang ketiga, periode pengaruh Persia kedua. Ini dipengaruhi oleh dinasti Buwaihiyah. Yang keempat, pengaruh Turki kedua. Ini dipengaruhi oleh dinasti Seljuk. Yang terakhir, periode berakhirnya dinasti Abbasiyah, di mana ini awal kehancuran dinasti Abbasiyah akibat serangan jenderal dari kerajaan Mongol, yaitu Hulagukan pada tahun 1258 Masehi. Periode pertama yaitu periode pengaruh Persia pertama dari sebuah keluarga dari bangsa Persia, yaitu keluarga Barma. Nah, keluarga Barma ikut berjasa dalam usaha meruntuhkan dinasti Umayyah. Pada masa periode ini terdiri dari 9 orang khalifah. Yang pertama, Abdullah bin Muhammad yang lebih dikenal dengan nama Abu Abbas As-Saffah. Beliau mendapatkan gelar As-Saffah yang artinya haus darah dikarenakan keberanian dan kekejaman dalam rangkaian peperangan pada zamannya. Ini memerintah dari tahun 750 sampai 754 Masehi. Yang kedua, Abu Ja'far Al-Mansur memerintah dari tahun 754 sampai 775 Masehi. Yang ketiga, Al-Mahdi memerintah dari tahun 775 sampai 785 Masehi. Pada masa pemerintahan Al-Mahdi banyak terjadi ajaran-ajaran sesat yang muncul. Yang pertama adalah Hisham bin Hakim yang mengaku sebagai nabi yang berkerudung yang mendapat julukan Al-Mukanna. Yang kedua, Ibnu Abdul Qudus yang mendakwakan ajaran Zoroastrianisme. Dan selanjutnya, Al-Hadi memerintah pada tahun 785 sampai 786 Masehi. Pemimpin selanjutnya pada khalifah kelima adalah Harun ar-Rasyid, memerintah pada tahun 786 sampai 809 Masehi. Nah, pada masa Harun ar-Rasyid ini sampai sekarang masih ada peninggalannya adalah terusan Zubaidah atau Ain Zubaidah atau mata air Zubaidah, di mana Zubaidah itu adalah istri dari Harun ar-Rasyid. Nah, peninggalan beliau masih ada sampai sekarang di Mekah ya. Terusan Zubaidah itu adalah saluran air yang di mana dibangun untuk membantu para jemaah haji yang akan menunaikan ibadah haji di Mekah. Yang selanjutnya, Khalifah Al-Amin memerintah dari 809 sampai 813 Masehi. Yang ketujuh, Khalifah Al-Ma'mun yang memerintah dari tahun 813 sampai 833 Masehi. Yang kedelapan, Khalifah Al-Mu'tasim memerintah dari tahun 833 sampai 842 Masehi. Yang terakhir, Al-Wasi yang memerintah dari 842 sampai 847 Masehi. Nah, pada zaman Harun ar-Rasyid serta Al-Ma'mun, perkembangan ilmu pengetahuan sangat berkembang sekali dikarenakan banyak buku-buku yang berbahasa asing diterjemahkan ke dalam bahasa Arab.
Periode kedua adalah periode pengaruh Turki pertama. Disebut demikian karena tentara Turki yang menjadi tentara dinasti Abbasiyah sangat mendominasi pemerintahan. Adapun jumlah khalifah pada masa ini terdiri dari 12 orang khalifah. Yang pertama, Khalifah Al-Mutawakkil dari tahun 847 sampai 861 Masehi. Yang kedua, Al-Muntasir dari tahun 861 sampai 862 Masehi. Yang ketiga, Al-Musta'in dari tahun 862 sampai 866 Masehi. Yang keempat, Al-Mu'taz dari tahun 866 sampai 869 Masehi. Yang kelima, Al-Muqtadi memerintah dari tahun 869 sampai 870 Masehi. Yang keenam, Khalifah Al-Mu'tamid dari tahun 870 sampai 890 Masehi. Yang ketujuh, Khalifah Al-Mu'tadid dari tahun 892 sampai 902 Masehi. Yang kedelapan, Khalifah Al-Muqtafi 902 sampai 908 Masehi. Selanjutnya Al-Muqtadir 908 sampai 932 Masehi. Yang 10, Khalifah Abu Mansur atau dikenal dengan nama Al-Qahir 932 sampai 934 Masehi. 11, Khalifah Ar-Radi 934 sampai 940. Yang terakhir Khalifah Al-Muttaqi dari tahun 940 sampai 944 Masehi. Periode ketiga disebut juga periode pengaruh Persia kedua. Disebut demikian karena pada waktu itu sebuah golongan dari bangsa Persia berperan penting dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah, yaitu dinasti Buwaihiyah. Adapun khalifah pada periode ketiga ini adalah yang pertama, Khalifah Al-Muqtafi dari tahun 944 sampai 946 Masehi. Yang kedua, Al-Mu'ti dari tahun 946 sampai 974 Masehi. Yang ketiga, Khalifah At-Ta'i dari tahun 974 sampai 991 Masehi. Yang keempat, Khalifah Al-Qadir dari tahun 991 sampai 1031 Masehi. Yang terakhir, Khalifah Abu Ja'far Abdullah yang diberi gelar Al-Qaim pada tahun 1031 sampai 1075 Masehi. Periode keempat disebut juga periode pengaruh Turki kedua. Disebut demikian karena pada waktu itu sebuah golongan dari bangsa Turki berperan penting dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah, yakni dinasti Seljuk. Jumlah khalifah pada masa periode keempat ini berjumlah 9 orang. Yang pertama, Al-Qaim 1031 sampai 1075 Masehi. Yang kedua, Al-Muqtadi yang lebih dikenal Abu Qasim Abdullah. Yang ketiga, Al-Mustazir yang lebih dikenal dengan Abu Abbas Ahmad. Yang keempat, Al-Mustarsid yang kenal dengan Abu Mansur. Yang kelima, Ar-Rasid. Yang keenam, Al-Muqtafi lebih dikenal dengan Abu Abdullah. Yang ketujuh, Al-Mustanjid lebih dikenal dengan Abu Ja'far Musub. Yang kedelapan, Al-Mustadi yang lebih dikenal dengan Abu Muhammad Hasan. Yang terakhir, An-Nasir yang memerintah pada tahun 1180 sampai 1225 Masehi. Periode terakhir adalah periode kelima. Ini dipimpin oleh 4 orang khalifah, namun tidak dipengaruhi oleh pihak manapun. Akan tetapi, kekuatan politik dan militer dinasti Abbasiyah sudah lemah, sehingga kekuasaan mereka tinggal meliputi wilayah Irak dan sekitarnya saja. Yang pertama, Khalifah An-Nasir. Khalifah An-Nasir dari periode keempat. Beliau memerintah sudah 45 tahun. Yang kedua, Az-Zahir, memerintah dari 1225 sampai 1226 Masehi. Yang ketiga, Khalifah Al-Mustansir dari tahun 1226 sampai 1242 Masehi. Lebih dikenal dengan nama Abu Ja'far Al-Mansur. Yang keempat, Al-Musta'sim
1242 sampai 1258 Masehi, dan ini khalifah yang terakhir pada masa dinasti Abbasiyah. Coba kalian perhatikan gambar ini. Ini merupakan gambaran kota Baghdad. Di sana terdapat asrama pegawai, ada istana pusat kota, ada rumah kepala polisi, ada rumah keluarga khalifah. Di kanan dan kiri jalan terdapat gedung bertingkat. Di luar kota Baghdad dibangun kota-kota satelit, yaitu Rushafa dan Kara. Nah, di sini dikerjakan lebih dari 100.000 pekerja dalam membuat istana ini. Proyek ini dipimpin oleh Hajjaj bin Arhal dan Amran bin Hawazah. Luas istana 1.600 hasta persegi. Kalian tahu anak-anak, jika Baghdad itu diserang oleh tentara Mongol, tidak di dalam istana, melainkan di luar istana. Karena licikan tentara Mongol, akhirnya khalifah terakhir kalah perang dan akhirnya dinasti Abbasiyah runtuh. Oke anak-anak, materi hari ini cukup sekian. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan di grup kelas kalian masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, tugas hari ini adalah kalian membuat peta konsep khalifah dinasti Abbasiyah dari periode pertama sampai ke-5. Jangan lupa ya untuk menyukai video ini agar pembelajaran selanjutnya